Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin da'amal fudhal azim wal nawal. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi khairu sahbihi wa alihi. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin. Jemaah salat Isya dan jemaah Masjid Al-Muhajirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk di pembahasan terakhir dalam kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke dalam pembahasan bab majaa fi sifati tawadhu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan sifat tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis panjang diriwayatkan oleh Al-Hasan dan Al-Husain. Suatu ketika beliau bertanya kepada Hindun bin Abi Halah. Hindun bin Abi Halah ini adalah anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau bagi Hasan atau Husain itu kurang lebih adalah paman tiri. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, Khadijah itu sempat punya suami, 2 orang suami sebelum menikah dengan Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Abu Halah. Nah, Hindun bin Abi Halah ini adalah anak daripada Abu Halah, berarti anaknya Khadijah. Dan ketika itu Al-Hasan nanya ke Hindun bin Abi Halah. Jadi Hindun itu nama laki-laki, salah satu nama yang unisex. Sama seperti apa kalau di bahasa Indonesia, apa ya, nama unisex itu Adit. Ada Adit itu nama perempuan. Kemudian siapa lagi? Apa? Aming. Iya, itu nama-nama unisex lah. Nah, Hindun termasuk nama unisex, bisa buat laki-laki, bisa buat perempuan. Hindun. Nah, pada saat itu Sri mengenal laki-laki? Oh, ada. Iya, ya bisa. Nah, pada saat itu Hasan bertanya kepada Hindun bin Abi Halah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena pada saat itu tahu ya, beliau masih kecil ketika ditinggalkan Rasulullah. Jadi belum begitu ngeh. Kita tahu ya, kalau ditinggal bapak masih kecil, saya begitu paham. Kalau tinggal bapak umur 5 tahun itu masih belum bisa mensifati. Tapi kalau tinggal ketika masa usia tamyiz 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, itu sudah bisa mengenali itu bagaimana ciri fisik ayah kita atau orang tua kita kalau ditinggal masih kecil gitu ya. Nah, Husain atau Hasan itu bukan kembaran lagi-lagi ya. Ingatkan, Hasan Husain itu bukan anak kembar. Jaraknya beda 2 tahun. Ketika dilahirkan beda 2 tahun. Kalau Hasan dilahirkan 3 Hijriah, Husain dilahirkan 5 Hijriah. Dan pada saat itu abangnya nih nanya ke Hindun bin Abi Halah. Ibu Hindun bin Abi Halah adalah wasafan. Dia gampang mensifat. Kita tahu ya, ada orang yang memang jago dalam mendeskripsikan fisik dan karakteristik orang. Dia tuh orangnya begini, rambut itu begini, perangnya itu begini, bisa jago. Nah, salah satu kelebihan Hindun bin Abi Halah adalah wasafan. Makanya ditanya langsung nih sama Hasan bin Ali. Ini hadis ini sebenarnya udah pernah dibahas di fisik Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah itu kana fakhman mufakhaman. Antara badan dengan kepala itu proporsional, sama. Nggak gede sebelah. Karena ada sebagian orang yang kepalanya besar, mohon maaf, badannya kecil. Atau sebaliknya, badannya besar, kepalanya kecil. Tapi Rasulullah enggak. Tampak indah antara kepala dengan badan, proporsional. Ya. Kemudian juga ya tala'la wajhuhu tala'lu al-qamar. Wajahnya itu bercahaya. Tala'la ya tala'la itu maknanya adalah mengkilau, bercahaya. Ya, tanpa tersinari matahari pun maka sudah tampak cahaya dari wajah beliau yang mulia. Fadzakal hadis bituli, kemudian hadis panjang kan kalau di bab pertama itu. Kemudian suatu ketika ini pengen ngetes nih sama adiknya. Kira-kira adiknya tahu gak nih tentang Rasulullah gimana gitu. Nanya kira-kira. Nanyalah ke Husain tersebut. Kamu tahu gak kira-kira gimana Rasulullah? Aku udah nanya dong dulu ke Hindun bin Abi Halah. Nah, kemudian Husain bilang, kamu telat, saya udah nanya sama bapak gitu kira-kira. Bapaknya siapa? Siapa? Bapaknya Hasan Ali bin Abi Thalib. Nanya ke bapaknya. Nah, bapaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bilang, kana idza awa ila manzilihi jazza dukhulahu 3 ajza. Kalau masuk ke dalam rumahnya, waktunya itu dibagi 3. Sepertiga. Juz'an li ahlihi wa juz'an li nafsihi wa juz'an lillah. 1/3 untuk Allah, 1/3 untuk keluarganya, dan 1/3 untuk dirinya. Kemudian beliau biasanya mendahulukan orang yang khusus dulu, baru yang umum. Artinya ketika ada masalah, ada orang-orang yang memang tempat curhatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar biasanya. Ya. Wala yudakhiruhu anhum syai'an, dan Rasulullah itu enggak pernah menyimpan rahasia. Maksudnya gimana? Beliau tidak menyembunyikan suatu wahyu maksudnya. Ya, jadi setiap wahyu yang sudah tersampaikan oleh malaikat Jibril kepadanya, maka tidak ada yang pernah luput
dari lisan beliau. Semuanya sudah tersampaikan. Dalilnya adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan agamaku untukmu, gitu. Wa kana min siratihi fi juz'il ummati itharu ahli al-fadli bi'idnih. Kalau misalkan sedang bermajelis, maka beliau tetap menghormati orang-orang yang pada saat itu memiliki kedudukan. Jadi pada asalnya orang yang masuk Islam sebelumnya orang tersebut adalah tokoh, maka ketika masuk Islam tetap dimuliakan. Itu bagusnya agama Islam. Makanya tidak dari nol lagi. Kita tahu Amr bin As, Khalid bin Walid, itu orang baru masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Tapi di tahun yang sama juga langsung di panglima perang. Coba, agama mana yang sesempurna Islam? Karena tahu, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Sebaik-baik kalian ketika masih jahiliyah, masuk Islam jadi nomor 1 lagi sama. Pangkat sebelum masa jahiliyah raja, maka ketika masuk Islam jadi raja lagi, tidak diboikot, tidak diturunkan maka jabatannya. Makanya Heraklius, pemimpin Romawi ketika itu ketika ditawarkan Islam, Rasulullah nggak minta kerajaan Romawi, enggak. Kamu masuk Islam, aslim taslam, masuk Islam karena kamu akan selamat dunia dan akhirat. Aku tak mengambil kerajaanmu. Kamu masuk Islam, kamu yang selamat dan juga rakyatmu. Jadi Rasulullah tidak berminat kepada kekuasaan, dan begitulah dakwah pada akhirnya, bukan dakwah yang bercirikan sangat berhasrat kepada politik dan kekuasaan, tidak. Pada akhirnya demikian. Kemudian waqasmuhu ala qadri fadlihim fi din. Jadi keutamaan para sahabat itu sesuai dengan kadar agamanya mereka. Nah, sebagaimana kita ketahui yang paling utama dari antara umat ini siapa? Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Nah, ini disepakati oleh para sahabat. Karena dahulu mereka saling berbincang-bincang, kemudian mereka nyebutin kuis, kira-kira siapa nih yang paling utama? 1, 2, 3, 4. Mereka 1, 3-nya sepakat, yang keempatnya khilaf. Tapi yang ala kulli hal, pada saat itu Rasulullah mendiamkan berarti membenarkan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga sangat terbuka. Jadi sering banget aktivitas Rasulullah SAW itu membuka majelis ilmu. Beliau sedang duduk di majelis Masjid Nabawi. Masjid Nabi SAW gimana? Udah pernah saya bilang nih, gimana? Masjid Nabi SAW. Nabi SAW di tengah. Barisannya itu kanan, kiri, tengahnya kosong. Untuk apa tengah kosong? Untuk apa? Supaya kalau ada orang tiba-tiba masuk, nanya mau langsung ke Rasulullah maka bisa. Gitu. Itu di tengah-tengah kosong. Biasanya yang paling sering nanya, yang berani nanya siapa? Arab Badui. Dan sahabat paling senang kalau ada Arab Badui karena mereka nggak takut nanya. Dan ketika Rasulullah menjawab otomatis ada faedah yang didapatkan. Makanya kadang-kadang kita senang kalau ada orang berani nanya di majelis ustadz. Biasanya itu kita dapat faedah dari jawaban ustadz tersebut. Kan gitu. Karena kalau orang nggak nanya, ya sedikit faedahnya, gitu kan? Alhamdulillah kemarin pas Sotekal banyak yang nanya, ya. Pak Haji TB nanya, dan seterusnya. Kemudian, faminhum dzul hajah, wa minhum dzul hajain, wa minhum dzul hawaij. Setiap kali ada permasalahan, mereka mau konsultasi, Rasulullah selalu terbuka, welcome. Mereka punya masalah 1 masalah, 2 masalah, dan banyak masalah mereka minta ke Rasulullah. Dan bahkan Rasulullah kalau mereka minta harta aja, itu Rasulullah kasih. Nanti kita lihat baca di hadis lain, ada hadis yang menyatakan bahwa ada seorang orang datang kepada Rasulullah, minta duit. Ya Rasulullah, saya pengen beli ini. Kata Rasulullah, saya nggak punya uang. Rasulullah saking nggak mau pengen nolaknya, Rasulullah itu ketika diminta maka nggak pernah bilang tidak. Kalau diminta sesuatu, kecuali pada perkara yang haram pasti bilang la. Tapi kalau pada perkara yang tidak haram dan diminta, maka beliau tidak bilang tidak. Nah, suatu ketika ada laki-laki bilang, Rasulullah beliin saya ini. Maka kata Rasulullah, nanti kamu beliin saja, pakai ngutang dulu, nanti saya yang bayarin kalau saya punya uang. Ini hadis sesuai. Kemudian akhirnya Umar berada di situ. Umar sedikit jengkel sama orang ini. Dia udah tahu Rasul nggak punya uang, kok mintanya ke Rasul gitu. Dan Rasul SAW juga membela-belain untuk ngutang demi memberikan kepada orang ini. Satu ketika Umar bilang, ya Rasulullah, engkau ini takalluf. Seharusnya engkau tidak berbuat demikian karena Allah tidak membebankan untukmu memberikan ketika engkau tidak punya begitu. Tapi Rasulullah nampaknya tidak senang dengan perkataan Umar. Kemudian ada seorang Ansor berkata, ya Rasulullah, infak saja, nanti Allah yang akan ganti, gitu. Orang Ansor nih. Kemudian Rasulullah tersenyum, ya begitulah aku diutus, untuk aku itulah aku diutus. Nah dari sini kata para ulama, sepanjang hidup Rasulullah ketika diminta terhadap perkara-perkara dunia, beliau tidak pernah berkata tidak. Sampai-sampai para penyair bilang, ma qala la qattu illa fi tashahhudihi laula tashahhudu lakanat la'u na'amu. Beliau tidak pernah berkata tidak, tidak pernah berkata la, kecuali di tasyahudnya. Seandainya tasyahud itu
Bukan seandainya tasyahud itu tidak ada kata la-nya, mungkin la-nya diganti jadi na'am. Paham enggak? Saking demikian jarang sekali beliau berkata la. Ya, luar biasa. Kemudian dijelaskan lagi oleh ayahnya Ali bin Abi Thalib. Fayatashaghulu bihim wa yashghuluhum fi ma yuslihum wal ummah min musa'alatihim an. Jadi segala macam permasalahan umat beliau sangat welcome. Jadi setiap hari ada aja yang konsultasi kepada beliau. Wa ikhbarihim billadhi yanbaghi lahum wa yaqul yuballigh syahid minkumul ghaib. Nah, jadi beliau paling sering kalau misalkan lagi bermajelis nanti sampaikan kepada yang hadir. Begini nih isi kajiannya, gitu kira-kira. Ya. Jadi memang disunahkan untuk meresume kajian kita dan men-share apa yang telah kita dapat dari kajian tersebut. Ya. Di sini Rasul bilang liyuballigh syahid minkumul ghaib. Makanya dahulu Umar sama tetangganya sama ganti-gantian untuk mengikuti majelis Rasulullah. Kamu hari ini ke majelis sama Rasul, saya dagang. Besok saya bermajelis Rasul, kamu yang dagang. Ganti-gantian. Supaya tidak ketinggalan faedah daripada Rasulullah. Karena bayangin aja deh, mereka begitu dapat privilege dong, ya gak? Bertemu Rasul, dekat sama Rasul, bisa nanya kapanpun, sayang banget kesempatan. Tetapi mereka juga punya kewajiban untuk dagang. Maka mereka biasanya nanya ke yang hadir. Nah, makanya yang paling sering hadir siapa? Siapa yang paling banyak meriwayatkan hadis? Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis? Kenapa? Karena nggak punya tanggungan, hidupnya sebatang kara. Makanya paling banyak meriwayatkan hadis 4.278 hadis. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang kedua siapa? Siapa yang kedua? Aisyah. Yang ketiga? Ibnu Umar. Yang keempat Anas bin Malik dan seterusnya. Ada 6 anak-anak muda yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wablighuni hajata ma la yastati'u iblaghaha." Nah, kalau ada orang yang malu untuk bertanya, maka boleh titip pertanyaan, gitu kira-kira. Jadi memang kalau kita malu nanya ke ustadz, maka boleh kita nitip pertanyaan. Sebagaimana dulu Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, "Kuntu rajulan madza'an." Aku ini adalah orang yang suka keluar madhi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah. Fa amartu al-Miqdad bin Aswad liyas'ala an. Aku menyuruh Miqdad bin Aswad untuk nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa madhi tersebut adalah najis dan dia wajib dibersihkan tapi tidak mewajibkan mandi. Demikian. Jadi boleh kita nitip pertanyaan. Dan usahakan kalau nanya sama ustadz yang berkaitan dengan aib sendiri, pakai pihak ketiga. Ustadz, ini ada orang, dia begini. Nah, usahakan jangan ustadz, saya kemarin berzina. Jangan. Ustadz, saya kemarin nonton ini. Jangan dikasih tahu. Justru itu aib, Anda harus menjaga wibawa di depan ustadz. Dengan cara gimana? Menyamarkan. Ustadz, ada si fulan begini. Kira-kira hukumnya apa kalau begini. Gitu adab dalam bertanya begitu. Ya, adab dalam bertanya begitu. Kemudian fa innahu man ablagha sultana hajatan man laysa yastati'u iblaghaha thabata Allahu qadamihi yaumil qiyamah. Siapa yang menyampaikan pesan orang yang enggak hadir itu kemudian ditanya, maka dia akan diteguhkan kakinya di hari kiamat. La yadhkuru 'indahu illa dhalik. La yaqbalu min ahadin ghayrihi yadkhuluna wurudan. Jadi sering banget karena beliau pemimpin negara kan. Jadi sering banget didatangi oleh pemimpin kabilah-kabilah. Dan pemimpin kabilah yang datang, maka para sahabat juga mendapatkan faedah dari diskusi antara Rasulullah dengan pemimpin kabilah. Rasulullah sangat sekali tidak eksklusif gitu ya. Wa yakhrujuna min adillatan ya'ni 'alal khair. Setiap ada pertemuan maka itu adalah kebaikan bagi beliau. Kemudian Husain nanya lagi, fasa'altu an makhrajihi kaifa yasna'u dzalik. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau keluar rumah gitu ya. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam? Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhzinu lisanahu illa fima ya'ni. Beliau tidak berucap kecuali yang bermanfaat saja. Wa yu'allifahum wa la yunaffirahum. Dan beliau sifatnya menyatukan, enggak pernah buat orang lari. Wa yukrimu karima kulli qaumin wa yuwallihi 'alaihim. Dan memuliakan orang yang mulia di antara setiap kabilah. Pemimpin-pemimpinnya, orang yang berwibawanya dimuliakan juga beliau bilang. Yahdharun nas wa yahtaris minhum min ghairi an yatwi'a an ahadin minhum bishrahu wa khuluquhu. Beliau juga berusaha memahami setiap karakter-karakter orang yang berbeda-beda. Ya, jadi begitu cerdasnya beliau, tahu kalau si fulan ini gimana treatmentnya. Atasan yang bagus itu gitu. Jadi beliau tahu gimana caranya fulan itu diingetin dengan cara begini. Fulan itu diingetin cara begini. Ada cara-caranya mengingatkan dan itu tidak mungkin bisa diketahui kecuali dengan kedekatan. Artinya beliau juga membangun kedekatan emosional dengan setiap para sahabatnya. Sampai-sampai kita ketahui semua bahwa
ada pertanyaan dari Amr bin As, ya kan, kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik? Ya Rasulullah, siapa yang paling kau cintai? Kenapa? Amr bin As kok nanya ke beliau, kenapa? Pertanyaannya kenapa? Ternyata setelah dilihat hadis-hadis lain bahwa Amr bin As itu, mohon maaf ya, merasa tersanjung bahwa dirinya itu seperti dispesialkan oleh Rasulullah. Apa-apa di treatment itu dispesialkan. Di paling utama, kalau dipanggil paling pertama, kalau dikasih perhatian paling pertama, ditanyain kabarnya gitu kira-kira. Jadi merasa teristimewa. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa kira-kira orang yang paling kau cintai? Kata Rasulullah, Abu Bakar. Dalam hadis lain Rasulullah bilang Aisyah, tapi dalam hadis ini bilang Abu Bakar. Tsumma man ya Rasulullah? Umar. Tsumma ya Rasulullah? Utsman. Tsumma ya Rasulullah? Ali. Tsumma. Sampai-sampai Amr bin As bilang, sampai-sampai saya menyesal bertanya demikian. Karena saya nggak disebut-sebut namanya Rasulullah. Paham kan maksudnya? Jadi setiap sahabat merasa dirinya diistimewakan oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Sampai-sampai dirinya menyangka bahwa dirinya lah yang disenangi dan dicintai oleh paling Rasulullah SAW. Sampai-sampai begini pertanyaannya. Saya ingat, Masya Allah. Ya. Kemudian dari sini juga dilihat bahwa beliau SAW yatafaqqadu ashabuh. Jadi kalau ada majelis, beliau itu suka absenin sahabatnya. Dan beliau hafal tanpa absen. Kapan beliau absen biasanya? Selepas sholat. Jadi beliau selepas sholat itu kenapa pada belakang? Kenapa? Ngabsen sahabatnya. Itu fungsi utama. Yang kedua, apa? Kenapa kok imam selepas sholat madhab belakang atau madhab kanan? Kenapa? Kata Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW idza faragha minas shalah aqbala alaina biwajhin, gitu dalam hadis riwayat Muslim. Kenapa? Tujuannya supaya yang masbuk tahu kalau imam sudah beres, karena dulu nggak ada mikrofon. Itu tujuannya. Ya. Kemudian, jadi sini Rasulullah begitu pay attention, cari sahabat yang nggak hadir, ditanyain kalau nggak ada di mana fulan. Gitu. Wa yas'alun nasa amma fin nas, nanya gimana kabar fulan, kok nggak kelihatan. Gitu. Wa yuhasinul hasana wa yuqawwi. Beliau kalau ditanya tentang kebaikan, beliau memotivasi untuk maju. Ayo kerjakan gitu. Wa yuqabbihul qabih wa yuwahhi. Kalau ada keburukan, beliau melarang dan menyuruh untuk menjauhkan daripada keburukan. Mu'tadil amri ghairu mukhtalif. Setiap perkaranya maka selalu dalam pertengahan, enggak berlebihan dan juga enggak kurang. Ya. Kemudian la yaghfalu makhafata an yaghfalu aw yamilu. Likulli halin 'indahu 'atad. Beliau enggak pernah melampaui batas. La yuqassiru 'anil haqqi wa la yujawizuh. Tidak pernah menyepelekan kebenaran dan juga tidak pernah melampaui untuk berbuat yang tidak benar. Alladzi yalunahu minan nasi khiyaruhum. Dan orang setelahnya otomatis adalah orang yang paling baik setelah beliau. Wafdulhum inda a'ammuhum nasihatan. Orang yang paling baik di antara sahabat, nih kalau disebutkan di sini adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Paling banyak manfaatnya. Sebanyak apa dia memberikan manfaat bagi sekitar, maka dia paling baik kedudukannya di tengah-tengah para sahabat ketika itu. Kemudian orang yang senang menasihati. A'ammuhum nasihatan. Ya. Wa a'zamuhum indahu manzilatan. Kedudukannya paling tinggi. Ahsanuhum wasatan wa mu'azaratan, juga paling baik tindak tanduk dan perilaku muamalahnya. Itu paling baik di sisi sahabat. Ya. Kemudian juga ditanyakan bagaimana majelisnya Rasulullah. Kalau ada pengajian Rasulullah, kajian Rasulullah gimana? Nanya nih, Husain nanya lagi ke bapaknya. Karena Rasulullah SAW la yakum wa la yajuz illa ala dzikrin. Beliau itu tidak duduk dan tidak bangun dari majelisnya kecuali berzikir. Memulai pengajian dengan zikir, menutup pengajian dengan zikir. Di antara penutup kajian apa? Sering kita dengar? Subhanallah wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kafaratul majlis. Itu termasuk zikir. Nah, pada saat itu beliau selalu berzikir. Wa idzan taha ila qaumin jasa haitsu yantahi bihil majlis. Dan beliau kalau misalkan datang ke majelis, beliau enggak pengen harus di depan, enggak. Duduk di belakang enggak masalah. Di belakang gitu. Jadi enggak merasa eksklusif. Ya'muru bidzalik. Yu'ti kullu julasa'ihi binasibih. Beliau mempersilahkan setiap orang duduk sesuai dengan derajatnya masing-masing. La yahsabu jalisuhu ahadan akram alaihi min. Dan setiap orang dari kalangan para sahabat itu enggak ngerasa, fulan dimuliakan banget ya, fulan dimuliakan. Enggak ngerasa sederajat semuanya. Sama kedudukannya. Karena Rasulullah begitu adil. Tapi kerennya setiap para sahabat merasa termuliakan Rasulullah, tapi mereka tidak ada yang merasa iri-irian. Nah, itu bagusnya. Ya. Kemudian juga man jalasahu aw fawadahu fi hajatin sabarahu hatta yakuna huwal munsarif anhu, man salahu hajatan lam yarudduhu illa biha. Kalau Rasulullah diminta suatu perkara, maka beliau tidak menolaknya. Au bimaisurin minal qaul qad wasi'a an-nasu bastuhu wa khuluquh.
Setiap kali berjumpa dengan orang pasti tersenyum dan sangat baik akhlaknya. Fasar lahum aban, dan mereka menjadikan Rasulullah itu seperti bapak. Seperti bapak. Dan bapak yang di sini maksudnya adalah bapak dalam hal agama. Jadi kita itu punya dua bapak. Bapak dalam hal nasab, keturunan, dan bapak dalam hal agama, yang mengajarkan kita agama. Al-ubuwatu fid din wal ubuwatu fin nasab. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'an, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Al-Ahzab. Rasulullah itu bukan bapak kalian dalam nasab, tapi bapak kalian dalam agama. Kira-kira begitu. Yang menuntun kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga setiap di majelis Rasulullah SAW itu penuh ketundukan, kekhusyuan, tidak ada yang meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah. Jadi para sahabat itu nggak ada yang berani manggil Rasulullah dengan sebutan nama, nggak pernah ada. Hei Muhammad, nggak pernah ada. Siapa yang berani manggil Rasulullah dengan sebutan nama? Arab Badui doang. Arab Badui itu kalau dapat kartu ghanimah, manggil Rasulullah ya Muhammad, i'timi malillahi alladzi indak, wahai Muhammad, kasih dong harta bagi saya yang telah Allah berikan kepadamu. Nggak sopan. Ya. Tapi kalau sahabat nggak ada yang berani. Mereka memanggil Rasulullah dengan sebutan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Yuhan Nabi. Gitu. Wala tu'mina fil hurum, wala tusna falatatuhu muta'adilina bal kanu yatafadaluna bihi fi taqwa. Mereka standar kemuliaan para sahabat lagi-lagi dengan takwa, bukan dari rasnya, bukan dari kabilahnya, bukan dari keturunannya, tapi dari takwa. Mutawadi'ina yuwaqqiruna fihi al-kabir, dan mereka memuliakan orang-orang yang tua di antara mereka. Dan mereka juga menyayangi orang-orang yang muda di antara mereka. Wa yusiruna dzal hajah, mereka senantiasa ithar. Apa itu ithar? Mendahulukan orang lain dalam perkara dunia. Wa yahfazuna al-gharib, mereka juga menghormati atau welcome kepada orang-orang baru. Nah, ini penting. Kalau ada orang-orang baru ikut kajian, penampilannya beda kok. Welcome. Ditanya, Mas dari mana asalnya? Mesnya di mana gitu. Jadi ditanya, ya. Karena para sahabat aja nggak merasa eksklusif. Kemudian lanjut lagi. Tadi Anas bin Malik kata Rasulullah SAW, "Lau uhdiya ilayya qura'un laqabilt." Kalau aku diberi sepotong betis hewan, apapun yang halal, makan halal, maka aku akan terima. Maksudnya adalah kalau dikasih hadiah yang sepele, aku pasti akan terima. Walau du'itu alaihi la ajabt. Kalau aku diundang diundang untuk menghadiri makanan, maka aku akan hadir. Bayangin nih. Ibaratnya nih, kalau contoh misalkan ada Presiden Jokowi misalkan, presiden kita. Kemudian kita ngundang, "Pak, makan di rumah saya, Pak, pakai sayur sop." Nah, itu kalau hadir gimana perasaan kita? Luar biasa. Ini Rasulullah SAW memimpin dunia akhirat, bukan memimpin Indonesia doang. Ya. Memimpin dunia akhirat, luar biasa. Maka beliau nggak malu. Padahal yang sering undangnya itu biasanya budak-budak, orang-orang miskin. Dari Jabir, kata Jabir, "Ja'ani Rasulullah SAW, laisa birakibi baghlin wala birzawin." Jadi Rasulullah pernah datang untuk memenuhi undangan daripada Jabir dalam keadaan tidak pakai kendaraan, tidak pakai bigol dan tidak pakai kuda. Nah, di sini dipahami bahwa hendaknya juga meskipun kendaraan kita mewah tiap hari, oke, Anda misalkan tiap hari bawa Fortuner, tiap hari bawa Lexus atau Ferrari. Nah, tapi sekali bolehlah ke rumah tetangga jalan kaki, atau ke rumah siapa kek yang jaraknya nggak jauh-jauh banget jalan kaki. Ini Rasulullah jalan kaki tuh, jalan kaki. Padahal biasanya beliau kalau lumayan jauh, beliau biasanya pakai kendaraan gitu ya. Luar biasa. Contohnya beliau tawadu. Kemudian juga ada seorang yang bernama Yusuf bin Abdullah bin Salam. Ini Abdullah bin Salam ini siapa? Sahabat yang dulunya orang Yahudi, kemudian masuk Islam. Ketika Rasulullah datang ke Madinah masuk Islam. Punya anak namanya Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah penamaan yang dikasih oleh Rasulullah SAW. Nah, suatu ketika dia diceritain kalau dia itu dikasih nama Yusuf oleh Rasulullah SAW. Kemudian wa'aq'adani fi hijrihi, dan kemudian aku dipangku oleh Rasulullah SAW di pahanya, wa mashaha ala ra'si, diusap kepalanya. Ya. Ini lagi-lagi pasti ini dikasih tahu karena dia nggak ngomongin nyadar kalau masih kecil diusap kepalanya sama Rasulullah kan. Dikasih tahu dia sama orang bahwa dulu kamu tuh sempat diusap kepalanya. Dan juga kata para ulama sunnahnya minta nama ke orang soleh, atau ke ahli ilmu, ya, ke ahli ilmu, minta nama. Saya pribadi, ini saya cerita aja. Nama Abdurrahman ini bukan nama dari bapak saya. Bapak saya nanya ke Ustadz. Nanya ke Ustadz dikasih nama Abdurrahman. Benar, tahun itu juga Abdurrahman Wahid jadi presiden. Kemudian Anas bin Malik pada saat itu berkata, anna Rasulullah SAW hajja ala rahlin rathin wa qatifatin. Rasulullah itu ketika haji
pakai unta, bukan pakai unta bahkan ya, pakai pelana unta yang sangat sudah usang banget. Dan kami melihat harga pelananya itu yang sudah usang itu nggak sampai 4 dirham. Falamma stawat bi rahilatuh. Ketika sudah sampai, maka beliau berkata, ketika sudah naik unta tersebut, maka beliau kata, labbaika bihajjin wala sum'atan fiha wala riya. Nah, ini doanya agar tidak riya dan sum'ah ketika haji atau umroh. Karena ibadah yang paling mudah untuk beriya dan sum'ah adalah ibadah haji sama umroh. Ya. Sayang sekali kalau sudah mengeluarkan 40 juta, apalagi haji plus itu apa? Haji plus itu 100 juta kan. Haji furoda 400 sampai 450 juta. Sayang banget kalau riya, sayang banget. Makanya usahakan sekali meminimalisir supaya tidak riya. Kemudian juga kata Anas bin Malik, anna rajulan khayyatan da'a Rasulullah. Ada seorang tukang jahit manggil Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mau gak makan? Nih saya udah buat roti gandum dengan kuah labu. Fakana Rasulullah SAW ya'khudhu duba. Rasulullah ngambil buah labu. Wa kana yuhibbu duba. Rasulullah senang dengan buah labu. Kata Thabit ketika ngelihat Anas, kata Anas bin Malik, fama suni'a di ta'amun aqdiru ala an yusna fihi dubahun illa suni'a. Semenjak aku melihat Rasulullah makan buah labu, maka selepas itu labu menjadi makanan favoritku sepanjang hidupku sampai aku meninggal dunia. Begitulah orang yang sudah jatuh cinta kepada orang, maka segala hal tentang yang dia cintai pun dicintainya. Ya. Kalau kita cinta kepada pasangan kita, maka segala hal yang dia sukai kita jadi suka juga. Oh dia sukanya sop iga, kita jadi suka sop iga. Oh dia sukanya bebek bude, gitu jadi bebek bude. Dan seterusnya. Saya nggak di-endorse sama bebek bude kok insyaallah. Kemudian kila dia Aisyah, dikatakan kepada Aisyah. Biasanya ini tabiin bila dikatakan kepada Aisyah, "Madza kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti?" Rasul tuh ngapain di rumahnya sih? Kan kalau di luar kan jadi pemimpin negara, pemimpin umat. Maka penasaran nih para tabiin penasaran, gimana Rasul dulu di rumahnya? Kata Aisyah, "Kana basyaran minal basyar." Sama kok seperti manusia pada umumnya. Yafli thawbahu. Beliau menjahit pakaian kalau pakaiannya ada yang bolong. Wa yahlubu syatahu. Beliau juga merah susu kambing. Wa yakhdumu nafsahu. Beliau juga kalau ada perkara yang bisa dikerjakan sendiri, beliau mengerjakan sendiri. Nah, begitu pula kita. Kalau lagi cuti, kalau bisa sendiri. Tapi kan pengennya kan di-serve ya kalau lagi pulang ya sama istri ya. Ya, tapi usahakan jangan repotkan. Apalagi kalau udah punya anak ya. Biasanya istri suka repot dengan anak, ya kan? Satu lagi. Babu ma jaa fi khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhlak itu terkumpul di dalam 4 hadis. Yang pertama hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Kemudian yang kedua adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara perkara yang baik antara seorang muslim adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Dan yang ketiga adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kita sampai kita mencintai saudara kita melebihi atau sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah Rasulullah menyuruh la taghdab walakal jannah. Faraddada miraran la taghdab. Jangan marah. Artinya akhlak yang baik pertama, dia selalu berkata yang baik. Yang kedua, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, dia mampu mengendalikan emosinya. Dan yang keempat, tidak hasad dan iri kepada kaum muslimin. Ini 4 akhlak baik dikumpulkan dari 4 hadis ini. Kalau dalam satu ayat, maka dikumpulkan di dalam satu ayat, yaitu khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Itu dikumpulkan satu ayat. Maafkanlah, berkatalah yang baik, dan hiraukanlah orang-orang yang bodoh. Itu akhlak yang baik. Ya, kebetulan saya ngisi webinar malam ini dan hari ini juga berkenaan dengan akhlak, jadi sangat relevan sekali dengan apa yang saya sampaikan di sini. Kemudian juga ada sahabat bertanya, tabiin bertanya kepada sahabat, ya, Zaid bin Habib nanya, coba dong ceritain kepada kami hadis Rasulullah tentang Rasulullah, ceritain gitu ya. Kalau kita jadi tabiin ketemu sahabat, ngapain kita? Ya pasti nanya lah tentang sahabat, gimana tentang Rasulullah SAW, pasti nanya kan gitu. Nah, kata Zaid bin Habib, "Madza uhadditsukum?" Kamu aku cerita tentang apa gitu. Oke lah, cerita apa aja. Maka kata dia, "Kuntu jarahu." Aku dulu ini tetangganya Rasulullah. Wih, bangga. Tetangganya Rasulullah itu bangga ya. Tetangga orang soleh itu bangga. Karena dulu Abdullah bin Mubarak aja, berapa harga rumah Abdullah bin Mubarak? 2.000 dinar. Bayangin 2.000 dinar. Saat 1.000 dinar harganya, 1.000 dinar lagi harga rumah bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak. Jadi punya tetangga soleh itu prestisius dan privilege.
Ini bangga banget ya punya tetangga Rasulullah. Katanya, fakana idza nazala alaihi alwahyi ba'atha ilayya fakatabtu. Rasulullah itu kalau wahyu turun, maka beliau manggil aku. Oh iya, bangga, manggil saya nih. Berarti Zaid bin Thabit apa? Penulis wahyu. Penulis wahyu itu banyak, enggak cuma satu orang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu termasuk penulis wahyu juga. Kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan itu penulis wahyu juga. Hasan bin Thabit, Zaid bin Thabit, Anas bin Malik itu penulis wahyu, disuruh nulis wahyu. Ya. Fakunna idza dzakarna dunya dzakaraha ma'ana. Nah, ini nih. Jadi Rasulullah itu nggak eksklusif. Kalau majelisnya lagi ngomongin tentang perkara-perkara halal duniawi, contoh makanan apa yang paling enak di Kahukup, maka Rasulullah juga ikutan ngomong, ikutan memberi apa namanya, memberi pendapat begitu ya. Wa idza dzakarna al-akhirah dzakaraha ma'ana. Begitulah kalau kita lagi bicara akhirat, beliau juga ikut nimbrung bersama kita. Ya. Jadi bukan berarti ini Rasul berarti setiap 24 jam perkataannya akhirat terus, enggak begitu. Enggak. Ini sekelas Rasulullah, bagaimana ada kita gitu. Makanya kalau ada perbincangan masalah hal-hal pekerjaan, ya, tadi kerjaan gimana, itu enggak masalah, kita ikut nimbrung juga gitu. Wa idza dzakarna ta'am dzakarahu ma'ana. Nah, kalau kita lagi bicara masalah makanan, maka beliau juga ikut nimbrung bersama kita menyebutkan makanan-makanan yang barangkali itu adalah favorit beliau. Fakulu hadza uhadditsukum an Rasulullah. Nih, saya ceritain semua tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Ya, begitulah para sahabat. Dan insyaallah kita lanjut di saya tadi ngeliat jam khawatir lewat. Ya, insyaallah kita lanjut lagi nanti berkenaan dengan hadis-hadis lainnya. Bagaimana Rasulullah memuliakan para sahabatnya dengan akhlaknya yang bagus. Dan akhlak beliau ini salah satu mukjizat. Jadi kata Ibnu Hazm, seandainya Rasulullah tidak memiliki mukjizat kecuali akhlaknya saja, maka itu sudah cukup. Seandainya tidak ada Quran, kemudian bulan tidak terbelah, tidak keluar air dari jari-jarinya dan seterusnya yang mujizat beliau, seandainya cuma akhlak beliau saja nih yang menjadi mujizat, cuma itu doang, maka itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa beliau itu adalah seorang nabi dan rasul. Ya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Ada yang bertanya? Enggak ada yang bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.